Sultan. Assalamualaikum Sobat Arsy Channel. Apa kabarnya? Moga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Sultan, diperankan oleh Karti. Dimulai dengan setting waktu tahun 1986 di kota Chennai, Madras, India. Ayah Sultan bernama Setupati tinggal bersama ratusan preman yang menjadi anak buahnya. Kelompok Setupati sangat ditakuti di kota Chennai. Istri Setupati yang bernama Anna Laksmi saat itu sedang hamil besar. Ia tidak menyukai kehidupan Setupati yang penuh dengan kekerasan dan saling membunuh. Dia berharap Setupati meninggalkan dunia kekerasan dan hidup dalam dunia baru yang penuh kedamaian. Tapi Setupati tidak menanggapi permintaan Anna Laksmi. Anna Laksmi berharap anaknya nanti akan menjadi seseorang yang membantu kesulitan orang lain dengan hidupnya. Pada suatu malam, saat semuanya sedang terlelap tidur, musuh Setupati datang menyerang secara diam-diam. Beruntung Anna Laksmi membangunkan mereka karena kesakitan ingin melahirkan. Mereka pun melakukan perlawanan dan berhasil mengatasinya. Kabar bahagia pun datang dengan kelahiran putra Setupati. Akan tetapi, kabar sedihnya, Anna Laksmi meninggal saat melahirkan putranya. Anak itu pun diberi nama Sultan oleh Mansur. Sultan. Setupati bersama ratusan preman membesarkan Sultan. Ia dilatih bertarung dan juga diberikan pendidikan umum. Sementara kelompok Setupati tetap melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan. Tahun 2021, di saat hari kedatangan Sultan dari Mumbai, sejumlah masyarakat yang berasal dari Kanimanor Salim datang meminta Setupati membunuh Jaya Selam. Masyarakat desa Kanimanor berprofesi sebagai petani. Namun sejak 4 tahun lalu, desa itu dikuasai oleh Jaya Selam yang merupakan antek dari seorang pengusaha tambang pasir besi yang ingin menguasai desa itu. Karena masyarakat tidak mau menjual tanah mereka, Jaya Selam bertindak sewenang-wenang dan melarang masyarakat mengolah lahan mereka. Jika tidak diindahkan, maka ia tidak segan-segan membunuh warga dan membakar rumah mereka. Politisi dan pejabat tutup mata atas derita warga. Satu-satunya jalan bagi mereka adalah meminta bantuan Setupati dan menunggu kedatangannya di Kanimanor untuk membunuh Jaya Selam. Mereka pun membawa perhiasan dan uang untuk membayar jasa Setupati. Tapi Setupati menolak pemberian mereka dan berjanji kepada mereka akan menyelamatkan mereka serta mengembalikan kondisi pertanian warga. Itu janji, dan hanya satu yang saya harapkan sebagai imbalan adalah satu kepalan padi. Itu saja sudah cukup, kata Setupati. Kepada Mansur, Setupati mengatakan, bagi dirinya dan kelompoknya yang telah banyak bergelimang dosa, Tuhan memberikan satu kesempatan untuk melakukan beberapa kebaikan melalui orang-orang seperti Kanimanor. Maka mari kita kurangi dosa kita. Ini sebuah janji yang harus dipenuhi. Sultan pun kembali ke rumahnya bersama Gada dan seorang temannya. Setelah 2 tahun tidak kembali, ia disambut meriah. Rencananya Sultan hanya tinggal 1 minggu saja kali ini. Sultan memperlihatkan karya robotiknya kepada ayah dan anak buah ayahnya. Ia mengatakan kepada ayahnya akan mengembangkan karya robotiknya itu di Jepang. Ia juga akan berusaha mendapatkan pinjaman dan mengembangkan sebuah perusahaan. Ayahnya dan ratusan preman ini bangga kepada Sultan. Beberapa orang pengantar pizza datang. Tapi tiba-tiba mereka melesatkan tembakan dan mengenai Setupati dan lainnya. Para penembak ini pun kabur ketika peluru mereka habis.
Ibu dari seorang preman yang terluka menggugah perasaan Sultan. Ia mengatakan Sultan dimanja dalam kekerasan. Saat yang lain melakukan kekerasan, Sultan dibiarkan aman, bahkan disekolahkan dengan uang hasil kekerasan. Mendengar hal itu, Sultan pun jadi sedih. Setupati mengatakan kepada Mansur, kenapa aksi penembakan itu harus terjadi di hadapan Sultan? Dia persis sama seperti Ana Laksmi, keluhnya. Sultan mengemasi barangnya, pun datang menemuinya. Sultan acuh terhadap kehadiran ayahnya. Setupati memperlihatkan cincin jari kaki yang ia hadiahkan untuk mendiang ibunya. Ia mengatakan jika kebetulan Sultan menemui seorang wanita yang dicintainya, maka berikan cincin jari kaki ini kepadanya, kata Setupati. Sultan masih marah kepada ayahnya. Ia meminta ayahnya mengakhiri hidup yang penuh konflik. Ia juga meminta ayahnya mengirim kembali anak buahnya itu ke rumahnya masing-masing dan memulai hidup yang damai. Ayahnya dengan sedih menjawab, hal itu sulit dilakukan karena mereka sudah dianggap sebagai keluarga. Jika kamu adalah putra kandungku, mereka adalah anak angkatku, dan kamu tidak bisa menghilangkannya. Gagal mempengaruhi ayahnya, Sultan mengatakan akan segera pergi dari rumah itu dan tidak akan kembali. Dengan sedih, ayahnya mengatakan, pergi saja kemanapun engkau mau, tapi tetaplah kembali ke kampung kelahiranmu. Jangan pernah tinggalkan saudara-saudaramu hanya karena mereka bersikap liar. Tetaplah berdiri di samping mereka. Keesokan harinya, Mansur Bai membangunkan Sultan. Tanpa berucap apa-apa, Mansur hanya menitikkan air mata. Ternyata Setupati telah meninggal. Satu keluarga itu pun berduka. Ternyata penembak ayahnya adalah para polisi. Mereka diperintahkan oleh komisaris baru polisi yang bernama Manik Kafel. Manik Kafel tidak hanya menargetkan Setupati, tapi juga beberapa orang preman dari keluarga itu juga akan ditumpas dalam jangka waktu 10 hari. Sultan menemui Manik Kafel dan berharap agar Manik Kafel memberikan kesempatan bagi dirinya untuk merubah perilaku orang-orangnya. Manik Kafel awalnya tidak setuju karena ia berpikir tidak mungkin para preman itu bisa berubah. Apalagi darah kekerasan sudah menyatu dalam diri mereka. Tapi akhirnya ia mengabulkan juga permintaan Sultan. Namun dengan syarat tidak ada pengajuan keberatan atau keluhan tentang mereka di salah satu kantor kepolisian. Nobody can save them. Warga Kanimanor menelpon Mansur menanyakan kapan mereka bisa datang ke desa itu. Mansur mengumpulkan 20 orang untuk bersiap datang ke desa itu. Tapi Talaya memprotes sikap Mansur dan mengatakan mereka harus menyelesaikan urusan pembunuhan ketua. Dan kebiasaan di keluarga itu, ketika ada perbedaan pendapat, maka cara memutuskannya adalah dengan bertarung. Michael yang mendukung Mansur akhirnya bertarung dengan Talaya. Pertarungan itu terhenti karena kehadiran Sultan. Sultan memarahi mereka dan semuanya tertunduk. Sultan mengancam mereka jika masih melakukan kekerasan, maka ia akan memutuskan hubungan keluarga dengan mereka dan tidak akan lagi mau melihat wajah mereka. Sultan memutuskan membatalkan keberangkatannya ke Jepang, meski mereka dicap sebagai kumpulan pembuat gaduh. Tapi mereka adalah keluarga yang membesarkan dirinya. Sebagai orang yang dituakan dalam keluarga itu, Mansur tetap ingin pergi ke desa itu, memenuhi janji terakhir mendiang Setupati. Tapi ia mengatakan Sultan tidak perlu tahu terkait rencana mereka. Secara diam-diam, 20 orang ini berjalan menuju pintu gerbang. Tapi mereka kaget. Sultan mengetahui perbuatan mereka. Mereka pun membuat alasan mereka ke desa itu untuk pertunangan otalari atau si truk rusak. Sultan teringat perkataan pengacara keluarga
yang menyarankan agar keluarganya itu untuk sementara waktu tidak tinggal di Chennai dan dijauhkan dari masalah. Mereka kaget, ternyata Sultan memutuskan untuk ikut bersama mereka dalam acara perjodohan Ottolari di Kanimanor dan mengajak semua anggota keluarganya untuk ikut serta. Kabar kedatangan keluarga Sultan disambut gembira oleh warga Kanimanor. Mansur menekankan agar mereka merahasiakan tujuan kedatangannya membunuh Jayasilam kepada Sultan. Mencegah mereka berbuat macam-macam di Kanimanor, Sultan mengunci mereka di sebuah aula. Didampingi oleh ajudan setianya yang bernama Gada, bersama Ottolari dan Mansur, Sultan pun mendampingi mereka menemui Vanakam, calon mertua fiktif Ottolari, untuk membicarakan soal perjodohan fiktif mereka. Calon pengantin perempuan itu pun keluar dari kamarnya. Ia bernama Rukmani, perempuan berparas cantik yang memiliki senyum yang manis. Sultan pun seketika terpukau melihat kecantikan Rukmani, dan sepertinya ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena itu hanya perjodohan fiktif, Ottolari tidak berani mengatakan suka pada Rukmani. Sultan senang mendengarnya dan langsung mengambil kesempatan menyatakan perasaan sukanya pada Rukmani dan ingin menikahinya. Semua orang kaget mendengarnya, tapi Rukmani menolak mentah-mentah lamaran Sultan, dan Sultan pun tersenyum mendengarnya. Karena Rukmani menolak cintanya, Mansur mengajak Sultan kembali ke Chennai. Tapi Sultan sudah berkomitmen akan tetap tinggal di desa itu sampai Rukmani menerima lamarannya. Ia menekankan kepada seluruh keluarganya selama berada di desa itu agar dapat menjaga sikap dan tidak terlibat kekerasan. Tanpa mengenal menyerah, Sultan pun terus berupaya mendekati Rukmani. Tapi Rukmani masih mengacuhkannya. Sampai akhirnya, Rukmani mengajak Sultan berbicara. Ia menceritakan tentang kondisi desanya yang dulu hijau dan subur. Tapi sejak 4 tahun lalu, masyarakat sudah tidak lagi menanam padi. Atas alasan itulah, Rukmani bersumpah berjuang mengembalikan kondisi desanya menjadi hijau kembali. Dan padi yang disajikan dalam pernikahannya merupakan padi hasil dari pertanian desanya. Rukmani juga bersumpah pria yang berhasil mengembalikan kondisi desanya menjadi hijau akan ia jadikan suami. Taslidar yang juga seorang aktivis mengumpulkan warga dan mengatakan bahwa desa ini memiliki potensi tambang besi yang cukup besar. Seorang investor mengincar desa ini agar bisa mengeksploitasi tambang besi yang ada di desa ini. Investor menggunakan jayasilan untuk menekan warga agar tidak mengelola lahan dan menjadikan tanah di desa menjadi tandus, sehingga keluarlah dokumen yang membuktikan tanah desa ini tandus, dan dengan dasar ini, investor bisa mengelola tambang besi di desa itu. Dalam 6 bulan, jika tanah ini menjadi tandus, maka mereka akan mengambil desa ini untuk dijadikan areal tambang. Salah satu cara agar tanah ini tidak diambil investor adalah membuktikan bahwa tanah ini subur dan tidak tandus. Seorang ibu menangis histeris mendengarnya. Ia bahkan protes kepada Sultan menjadi penghalang dan tidak juga bergerak membantu warga. Sambil menangis, mereka meminta Sultan untuk membantu mereka. Mansur terus mengintai keberadaan Jayasilan, tapi mereka belum memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Sementara warga desa mulai mengungsi keluar dari desanya karena sudah tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Di pasar Kanimanor, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Jayasilan, dan mereka sudah merancangnya dengan sebaik-baiknya. Mansur mendapat kabar Sultan juga akan menuju ke tempat di mana mereka akan membunuh Jayasilan. Sementara pasukan preman ini sudah bersiap untuk membunuh Jayasilan dan tinggal menunggu perintah saja. Mereka pun tengah bersiap-siap, tapi Mansur meminta mereka menahannya karena Sultan sudah sampai di pasar.
Tapi karena tidak sabaran, Talaya menepuk pundak salah seorang preman yang tuli. Ia mengira itu adalah kode untuk beraksi. Pria ini pun berlari kencang. Sultan melihatnya dan bergegas berlari menarik pria itu. Hampir saja mereka berhasil membunuh Jayasilan kalau tidak digagalkan oleh Sultan. Sultan pun memarahi mereka semuanya. Mansur berdalih mereka ingin memenuhi janji mendiang ayah Sultan. Sultan tidak mempedulikannya. Ia tidak ingin mereka terlibat dalam kasus hukum. Dalam hal ini Sultan masih merahasiakan pembicaraannya dengan komisaris polisi. Akibat kejadian itu, Jayasilan mengamuk. Ia dan kelompoknya bertindak beringas kepada warga. Bahkan Rukmani pun dipukulnya. Jayasilan mencari siapa yang menyewa pembunuh. Warga menceritakan peristiwa pembunuhan dan pembakaran yang dilakukan oleh Jayasilan kepada Sultan. Sehingga mendiang ayah Sultan berjanji untuk membantu warga. Sekali lagi warga menangis meminta tolong Sultan. Mansur pun meminta Sultan untuk membiarkan mereka melakukan kekerasan. Sekali ini saja untuk memenuhi janji mendiang ayahnya. Tapi Sultan kembali mengunci mereka di aula. Ia ingin menemuinya tanpa melibatkan keluarganya. Ia yakin Jayasilan tidaklah buas, dan ia juga yakin bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan jalan kekerasan. Saat Jayasilan sedang asik menyiksa warga, Sultan pun datang menemuinya. Di sepanjang jalan, ia melihat warga menangis karena disiksa anak buah Jayasilan. Seseorang memberitahu Jayasilan, ada Sultan di belakangnya. Sementara Mansur dan lainnya berhasil meloloskan diri dari kurungan Sultan. Jayasilan meminta Sultan untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Apalagi menurutnya, Sultan sudah menyelamatkan dirinya. Ia menyuruh Sultan pergi. Sultan berada di dalam dilema. Ia memikirkan perkataan komisaris polisi dan ia juga memikirkan perkataan ayahnya. Ia pun berbalik hendak pergi dari tempat itu. Tapi lagi-lagi ia terenyuh mendengar rintihan kesakitan dan tangisan anak perempuan yang meminta tolong kepada dirinya. Saat pasukannya mulai bergerak dan Sultan sudah tidak tahan mendengar rintihan kesakitan, seketika ia menarik cambuk yang dipakai Jayasilan menyiksa warga dan menarik Jayasilan seperti kapas. Tubuh Jayasilan melayang ke arah Sultan. Sultan pun membantingnya. Sultan mengambil cambuk Jayasilan dan dipakainya untuk menghajar anak buah Jayasilan. Satu persatu premannya Jayasilan dihajarnya. Sultan mengambil pentungan dan memukuli mereka hingga terkapar. Giliran Jayasilan yang kembali dihajarnya dengan pentungan besi itu, mulai dari perutnya, pundaknya hingga kakinya, dan pukulan pamungkas pun dilayangkan Sultan hingga membuat Jayasilan terkapar. Semua orang merayakannya dengan penuh kegembiraan atas tumbangnya Jayasilan. Sultan pun diarak dan diperlakukan bak dewa. Meski Sultan telah berbuat hal yang besar menumbangkan Jayasilan, tapi Rukmani masih acuh terhadap dirinya. Sultan mendapatkan kabar dari pengacara keluarga bahwa puluhan preman telah dibunuh oleh komisaris polisi dengan alasan pembelaan diri. Bahkan dalam siaran televisi, komisaris mengatakan akan menumpas semua kelompok preman yang ada di Chennai. Pengacara meminta Sultan agar tetap berada di desa dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Lagi-lagi Sultan merahasiakan hal ini kepada semua anggota keluarganya. Ia memiliki ide untuk meminta lahan garapan di desa itu dan menjadikan ratusan preman ini sebagai petani. Semua orang yang mendengarnya menjadi kaget. Warga desa membahasnya dalam rapat desa. Atas permintaan Sultan, ada yang tidak setuju, ada juga yang setuju.
Terutama Rukmani sangat menyetujui permintaan Sultan itu. Apalagi Jayasilan belum mati dan mereka harus membuat tanah itu menjadi subur dan tidak tandus. Pendapat Rukmani ini akhirnya disetujui warga dan mereka memberikan lahan seluas 8 hektar lebih untuk digarap. Hal yang sama juga terjadi dalam kelompok Sultan. Keputusan Sultan yang ingin menjadikan petani menjadi pembahasan bersama. Tapi meski mereka menolak ide Sultan itu, mereka tidak berani melawan Sultan. Beautiful. Pusnika. Keesokan harinya, mulailah mereka diajak menggarap lahan oleh Sultan. Para preman yang biasanya hidup instan, tidak terbiasa bekerja keras di bawah terik matahari. Mau tidak mau harus mengikuti perintah Sultan, meski dalam hati mereka menolak ide Sultan. Pengusaha tambang Ravanam menjenguk Jayasilan. Mereka membahas pasukan gajah yang terdiri dari ratusan preman yang dipimpin oleh Sultan. Jayasilan mengatakan Ravanam tidak bisa menyerang mereka tanpa dirinya. Keluarga Sultan masih berharap agar Sultan bisa kembali ke Chennai. Tapi Sultan bersikeras menolaknya, tanpa mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Talaya yang memiliki ambisi menjadi ketua kelompok ingin bertarung melawan Sultan, tapi Michael mencegatnya dan memukulnya. Mansur pun melerai mereka. Ia menghampiri Sultan dan bertanya, kenapa menempatkan orang-orangnya dalam kesulitan? Apakah ini demi gadis itu? Sultan menjawab, tidak, ini demi keluarga kita. Sultan masih merahasiakan alasan yang sebenarnya kepada Mansur dan mengatakan pekerjaan mereka cocoknya adalah bertani. Mendengarnya, Mansur mengatakan tidak mungkin bajingan dirubah menjadi petani, hal yang mustahil. Sultan meminta waktu 6 bulan untuk mewujudkan mimpinya merubah keluarganya menjadi petani. Jika ia gagal, maka ia akan kembali ke Mumbai dan tidak akan pernah kembali. Biarkan mereka berpikir aku melakukan hal ini demi gadis itu, kata Sultan. Ravanan datang sendiri ke Kanimanor. Sultan bersama saudaranya menghampirinya. Ravanan ingin menundukkan hati Sultan dengan uang yang besar. Syaratnya Sultan bersama keluarganya harus bekerja untuk dirinya dan tidak membiarkan sehelai tumbuhan pun tumbuh di desa itu. Sultan menolak tawaran Ravanan dan mengatakan para preman ini bukan antek seperti yang dikatakannya. Tapi mereka adalah saudaraku, kata Sultan. Karena gagal melobi Sultan, ia mengancam Sultan tidak akan sungkan bertindak keras. Mendengar hal ini, saudara-saudara Sultan marah dan mengitari Ravanan. Sultan pun balas mengancam Ravanan agar tidak membuat saudara-saudaranya marah. Ravanan pun pergi meninggalkan mereka, seraya menyimpan dendam untuk membunuh Sultan. Malam harinya, di saat saudara-saudara Sultan terlelap tidur, preman kiriman Ravanan datang ingin memenggal kepala Sultan, tapi mereka bergerak secara diam-diam. Jangan sampai keluarganya Sultan terbangun, maka mereka akan celaka. Saat mereka ingin membunuh Sultan, mereka berbisik menentukan cara membunuh Sultan. Tentu saja ini membuat Sultan terbangun. Sultan mengatakan jika ingin bertindak, pastikan saudara-saudaranya tidak terbangun, agar mereka selamat. Mereka pun menyerang Sultan. Sultan yang memang sudah dididik bertarung sejak kecil ini dengan mudah mematahkan serangan mereka. Tapi hebatnya Sultan, ia tidak membangunkan keluarganya. Berbagai serangan preman ini dapat dipatahkan Sultan. Tidak dapat melawan Sultan, mereka pun lari terbirit-birit. Kesalahpahaman terjadi saat Michael memukuli seorang pria di desa itu. Ibu dari pria itu menangis meminta Michael menghentikan perbuatannya. Sultan kebetulan lewat di lokasi kejadian. Ia berusaha menghentikan Michael. Ia memarahi Michael di hadapan umum. Michael tidak menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Sultan. Sultan yang marah mengusir Michael pergi dari keluarga itu. Talaya mengambil hati Michael dengan meminta maaf kepada Sultan atas nama Michael. Seorang ibu dan anak perempuannya datang meminta maaf pada Michael. Ibu ini mengatakan pada Sultan kalau Michael tidak bersalah.
Pria itulah yang bersalah telah melecehkan anak perempuannya. Ia seperti malaikat melindungi anak perempuanku, kata ibu itu. Sadar akan kesalahannya, Sultan meminta maaf pada Michael. Tapi Michael sudah menyimpan dendam dengan perbuatan Sultan tersebut, dan ia pun bergabung bersama Talaya melawan Sultan. Seorang warga membangunkan warga lainnya dan memberitahukan padi yang preman-preman itu tanam sudah mulai tumbuh. Ratusan warga pun datang melihatnya dengan perasaan senang. Sultan pun ikut senang melihatnya. Kembali Sultan dianggap sebagai dewa penyelamat. Rukmani yang juga ikut menyaksikan hijaunya sawah mereka, nampaknya mulai takluk terhadap Sultan. Benih-benih cinta juga sudah mulai tumbuh di hati Rukmani. Rukmani mengatakan siap menjadi istri Sultan, tapi ia tetap tinggal di desanya. Mendengar hal itu, Sultan pun senang, dan mereka pun melangsungkan pesta pertunangannya. Sultan memasang cincin jari kaki pemberian ayahnya di jari manis Rukmani. Mansur menemui pengacara keluarga. Pengacara mengatakan kalau Sultan sudah menjual rumah di Cinai dan telah membelikan mereka tanah seluas masing-masing 2 hektar. Kepada Mansur, Sultan mengatakan bahwa harta warisan itu bukan satu-satunya harta kekayaan, tapi harta kekayaan itu adalah kalian semuanya. Bahkan semua uang tabungan Sultan yang ingin dipergunakan untuk membangun perusahaan robotik juga dipakai untuk tambahan pembelian tanah itu. Hal itu dilakukan Sultan agar mereka semua meninggalkan dunia kekerasan dan fokus bertani sehingga tidak ada lagi yang memanggil mereka sebagai preman. Terharu karena bahagia, Mansur pun memeluk Sultan. Sementara itu, Ravanan memarahi Menteri Pertambangan karena proyek 10.000 crore-nya terancam gagal. Akibat tumbuh suburnya benih padi di sana, Menteri yang memang anteknya pengusaha ini memberikan kesempatan lagi kepada pengusaha ini untuk membuktikan kalau tanah itu tandus. அதுக்குள்ள அந்த ஊர்ல விவசாயம் நடக்கலன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ப்ராஜெக்ட். Ravanan pun melepas preman-premannya untuk menyerang Mansur dan Sultan di sebuah bis. Saat mereka ingin turun dari bis karena ban mobilnya bocor, preman-preman ini menyerang Sultan dengan sebilah pisau. Tapi Mansur bergerak cepat melindungi Sultan, sehingga tusukan ini mengenai dada Mansur. Lagi-lagi Mansur mendapatkan tusukan pisau dari preman itu. Sultan dan Gada berusaha menghalau para preman dan menyelamatkan Mansur. Tapi bis mereka dilempari para preman dengan botol api. Bis mulai terbakar dan meledak di sebuah ladang. Preman-preman itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Sultan dan Gada dalam keadaan baik, tapi Mansur terluka parah. Ia mengaku merasa bahagia selama 4 bulan terakhir berada di desa itu bersama Sultan. Mansur juga mengatakan bahwa desa itu adalah tempat yang tepat untuk saudara-saudaranya yang lain. Mereka bajingan dan bodoh, tapi Sultan pastikan jangan tinggalkan mereka, kata Mansur. Mansur pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh saudara-saudara Sultan serta warga menangis atas kepergian Mansur. Ravanan mengatakan kepada Sultan agar lebih berhati-hati menjaga saudaranya. Ravanan sudah mengetahui kelemahan terbesar Sultan ada pada keluarganya itu. Ada orang dekat Sultan yang telah membocorkannya pada Ravanan. Samarsana memimpin kelompok untuk menyerang Ravanan, tapi dihadang oleh Sultan. Karena upacara terakhir pembakaran mayat Mansur belum dilakukan. Mereka menolak dan melawan Sultan. Talaya ikut memanasi keadaan. Ia menyalahkan Sultan atas apa yang terjadi. Demi seorang gadis dan desa itu, ia dituduh Talaya telah menghancurkan kelompoknya. Sultan pun marah mendengarnya dan menampar Talaya. Tapi Mikhail yang sudah memiliki dendam terhadap Sultan membela Talaya. Michael menantang Sultan bertarung. Michael didukung oleh semua anggota kelompok. Terpaksa Sultan meladeni tantangan Michael, meski dengan berat hati, mengingat jasa-jasa Michael. Michael pun menjatuhkan Sultan. Ia melakukannya dengan penuh semangat. Samarsana meminta Michael agar cepat menuntaskan pertarungan itu, agar mereka bisa cepat pergi membunuh Ravanan. Karena tidak ingin keluarganya celaka,
Sultan pun mau tidak mau menjatuhkan Michael dan menguncinya. Michael berusaha melawan kembali, tapi dengan teknik gulat yang tinggi, kembali Sultan merobohkan Michael dan menguncinya, hingga Michael kalah. Lagi-lagi Talaya melarang Sultan mendekati jasad Mansur saat mayat Mansur dibakar. Sultan hanya bisa melihatnya dari jauh. Talaya dan Michael masih memanasi kelompoknya untuk pergi meninggalkan Sultan sendiri. Mereka pun pergi meninggalkan Sultan. Hanya Gada, sang ajudan, yang masih setia mendampingi Sultan, dalam keadaan suka maupun duka. Rukmani berusaha menghapus kesedihan Sultan, tapi kesedihan itu sudah sangat mendalam di hati Sultan. Ia merasa gagal dalam merubah mereka. Mendengar Sultan hanya sendiri, Ravanan pun senang dan ingin membakar seluruh desa. Jayaselan juga berani memunculkan dirinya setelah 5 bulan menghilang. Ia mengatakan kepada Sultan akan membakar seluruh desa dan menghabisi warganya. Ia juga mengatakan akan memenggal kepala Sultan. Mendapat ancaman itu, Sultan mengumpulkan warga dan memberitahukan mereka tentang rencana Ravanan dan Jayaselan. Warga menyarankan Sultan untuk pergi dari desa itu, sebab ia tidak akan bisa melawan mereka. Sultan teringat pesan mendiang ayahnya agar bersikap teguh pada janji dan rela melepaskan nyawa demi memenuhi janji itu. Ia pun bersumpah tidak akan meninggalkan desa itu dan siap mati demi membelanya. Anak-anak dan perempuan pun diungsikan dari desa. Rukmani juga diungsikan keluar desa. Sultan berjanji akan menjaga desanya dan melangsungkan pernikahan dengan Rukmani dengan sajian makanan yang tumbuh dari desa itu. Malam pun datang. Sultan bersama warga bersiap menyambut serangan Ravanan dan antek-anteknya. Iring-iringan mobil rombongan penyerang terlihat oleh warga. Warga sudah menyiapkan perangkap untuk menghentikan kendaraan itu. Satu persatu perangkap diperlihatkan untuk melumpuhkan para penyerang. Bahkan mobil tangki minyak pun dibobol, hingga minyak tumpah di jalanan. Warga pun melepas api di bekas tumpahan minyak itu, hingga membuat mobil itu terbakar dan meledak. Warga dan Sultan pun mulai menyerang anak buah Ravanan. Satu persatu mereka berhasil melumpuhkannya. Tapi karena anak buah Ravanan banyak, tak urung Sultan juga mendapatkan sabetan parang. Bersama Gada, Sultan terus melakukan perlawanan. Ravanan yang berusaha kabur juga berhasil dicegat Sultan. Ia pun memukuli Ravanan hingga terjatuh. Berhasil melumpuhkan Ravanan, Jayaselan bersama pasukannya pun datang. Jayaselan juga menyandra Rukmani dalam kondisi lemah akibat terkena sabetan parang dan kelelahan menghadapi anak buah Ravanan. Sultan pun kembali mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Jayaselan memberi perintah anak buahnya agar mulai membakar desa. Sultan dan Gada pun siap menghadapi mereka hidup atau mati. Tiba-tiba di udara melayang sebuah tombak api yang membunuh beberapa orang anak buah Jayaselan. Rupa-rupanya Samar Sanam, Michael, dan Talaya bersama saudara-saudaranya yang lain telah menyadari kesalahan mereka meninggalkan Sultan. Melihat kedatangan mereka, semangat warga kembali bangkit. Michael dan Talaya meminta maaf atas sikap mereka terhadap Sultan. Mereka tersadar karena pengacara telah membeberkan kepada mereka apa yang telah dilakukan Sultan, dan kini mereka kembali mendewakan Sultan. Mereka pun tidak lagi bertarung sebagai preman, tapi bertarung sebagai petani yang memperjuangkan hak mereka. Dan dengan mudah mereka berhasil melumpuhkan Jayaselan dan anteknya.
Di akhir cerita, ratusan preman ini pun berhasil dirubah oleh Sultan menjadi petani. Mereka pun senang dan bahagia dengan status baru mereka sebagai petani. Demikian akhir dari alur cerita film Sultan ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.